Ini Qatar yang paling ngeri nih, karena tahu sendiri Qatar kemarin baru terjadi, mulai lagi dia bermain di pot 2 ini. Bung Goldin paling menghindari Qatar. Ya, halo pencinta timnas, bertemu lagi bersama Bung Goldin. Kali ini kita akan membahas calon lawan timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Jadi ini ada lawan-lawannya sudah Bung Goldin riset. Ini Bung Goldin pakai buku, sudah di riset 2 hari nih ya. Calon lawan timnas Indonesia mana sih yang paling berpeluang untuk dikalahkan, atau setidaknya timnas Indonesia bisa menempati peringkat ketiga atau peringkat keempat. Jadi dari seluruh tim, 18 tim, Bung Goldin sudah mencatat beserta ranking-rankingnya. Jadi konten ini agak detail, jadi agak lama. Pastikan nonton sampai tuntas supaya tidak gagal paham ya. Untuk di pot pertama ini ada Jepang di peringkat 18, kemudian ada Iran di peringkat 20, dan Korsel di peringkat 23 pipa. Jadi Bung Goldin untuk pot 1 ini lebih memfavoritkan Korsel. Sebab apa alasannya ya? Alasannya adalah mungkin Sintayong itu lebih mengetahui daleman Korsel. Jadi Sintayong bisa memainkan strategi di sana. Kemudian Korsel juga di pot 1 ini peringkatnya paling rendah, itu peringkat 23. Dan kita ingat waktu di Piala Asia kemarin timnas Malaysia juga bisa mengimbangi Korsel, walaupun itu syarat dengan ABCD lah ibaratnya, tapi itu tidak menjadi masalah. Dan ini semoga saja ada hubungan antara Indonesia dan Korsel. Nanti mungkin kalau misalkan Indonesia menentukan di peringkat 3 atau 4, mungkin Korsel bisa diajak bercanda lah, seperti pada saat melawan Malaysia itu kan Korsel diajak bercanda ya. Mungkin itu agak sedikit menguntungkan bagi kita kalau misalkan kita ketemu Korsel. Dibandingkan dengan Iran, aduh ini agak sulit Iran karena rekor pertemuan kita sangat dengan Iran itu kurang bagus. Kemudian Jepang, apalagi kita juga pernah kemarin di Piala Asia yang baru ini kalah 3-1, walaupun memang kita menampilkan permainan yang bagus, tidak menampilkan permainan yang negatif football, kita menyerang, tapi hasilnya tetap kita kalah 3-1. Dan yang paling ngeri adalah Jepang ini di Asia rankingnya ranking 1. Jadi Bung Goldin untuk pot pertama memilih Korsel untuk lawan timnas Indonesia. Kemudian kita ke pot 2 ada Australia di peringkat 24 pipa, kemudian Qatar di peringkat 34, dan Irak di peringkat 58. Dari ketiga tim ini Bung Goldin lebih memfavoritkan timnas Indonesia bertemu lagi dengan Irak. Karena dari peringkat di pot 2 ini Irak juga yang paling rendah 58, dan kita punya histori melawan Irak kemarin di round 2. Penampilan timnas Indonesia memang di pertandingan pertama kalah dengan skor telak 5-1, tapi di pertandingan kedua kita sedikit demi sedikit sudah mulai bisa mengimbangi, walaupun memang kita kalah kemarin, tapi itu tidak masalah karena mungkin dengan Qatar ataupun Australia ini Qatar yang paling ngeri nih, karena tahu sendiri Qatar kemarin baru terjadi, mulai lagi dia bermain, mungkin dibilang curang ya gimana ya, tapi kesalahan wasit mungkin ya, tapi itu memang jelas pada saat melawan India kemarin, India punya peluang tapi digagalkan oleh gol kontroversial yang bola sudah out, dimasukkan lagi. U23 juga kita kemarin menjadi korban. Kemudian banyaklah korbannya Qatar di Piala Asia juga, mereka mendapatkan banyak penalti. Jadi di pot 2 ini Bung Goldin paling menghindari Qatar dan Australia. Kita juga rekornya kurang bagus melawan Australia. Jadi yang lebih memungkinkan di pot 2 ini Indonesia bertemu lagi dengan Irak. Lanjut kita ke pot 3, ada Arab Saudi di peringkat 53 pipa, kemudian Uzbekistan 64, dan Jordania 71. Bung Goldin di pot 3 ini lebih memilih Arab Saudi dibandingkan kedua tim lainnya, yaitu Uzbekistan dan Jordania. Di sini ada yang menarik ya, Bung Goldin sempat di konten kemarin mengatakan bahwa ranking FIFA itu tidak menentukan kualitas di lapangan. Memang benar terjadi di sini. Arab Saudi ranking 53, kemudian Uzbekistan ranking 64. Tapi pada kenyataannya di Piala Asia kemarin Arab Saudi kalah oleh Uzbekistan 2-0. Mungkin kita masih ingat ya. Jadi untuk di pot 3 ini Bung Goldin lebih memilih Arab Saudi. Jordania lebih ngeri lagi sebab kemarin kita masih ingat di Piala Asia menjadi finalis. Di Piala Asia kemarin kalah oleh tuan rumah Qatar dengan indikasi dicurangi. Karena ini mungkin pemain Jordania tidak banyak berubah dari susunan pemain di Piala Asia kemarin. Jadi Bung Goldin menghindari Jordania. Uzbekistan juga kuat, jadi Bung Goldin lebih memilih Arab Saudi. Kemudian di pot 4 ada Uni Emirat Arab, kemudian di peringkat 67 ada Oman dan ada Bahrain. Untuk UEA, Bung Goldin menghindari timnas Indonesia kalau bisa jangan bertemu UEA karena tangguh, dia itu kuat di
sebagai tuan rumah dia kuat. Kita juga rekornya kurang bagus. Kemudian Oman juga kita kurang bagus melawan Oman, rekornya mungkin yang lebih punya historis dengan timnas Indonesia itu Bahrain. Kenapa Bung Goldin Bahrain? Karena kita ingat di 2000 berapa? 2007 Piala Asia, di pertandingan pertama kita sebagai tuan rumah bisa mengalahkan Bahrain. Mungkin kenangan ini bisa diulang. Bahrain juga memiliki kenangan buruk dengan timnas Indonesia. Semoga saja timnas Indonesia ini melawan Bahrain ini bisa tampil maksimal, dan secara ranking juga ini Bahrain di ketiga tim ini antara UEA dan Oman. Bahrain peringkatnya paling bawah yaitu UEA 67, kemudian Oman 77 dan Bahrain 80. Jadi paling memungkinkan Bahrain lah ya. Kemudian ini pot terakhir untuk lawan timnas Indonesia ini ada China, Palestina dan Kyrgyzstan. Sebenarnya untuk ketiga tim ini tidak masalah Indonesia bertemu dengan siapapun karena tidak terlalu ini ya, tidak terlalu rankingnya tidak terlalu jauh lah dengan timnas Indonesia walaupun memang di bawah 100. Tapi ada yang 100 juga nih ya, Kyrgyzstan. Untuk lawan Cina kemarin di kualifikasi round 2 dengan Thailand tipis-tipis lah, dengan Singapura juga tipis-tipis. Jadi timnas Indonesia mungkin bisa saja dengan Cina dengan penambahan pemain-pemain yang baru mengimbangi atau bahkan bisa menangkan pertandingan. Kita juga jangan lupa punya historis melawan itu lawan Arab Saudi ya. Lawan Cina juga kita sebenarnya kurang bagus, tapi pernah kita dengan pertandingan Cina itu pertandingannya itu mungkin kualifikasi Piala Dunia atau apa itu ya. Itu Indonesia bisa melawan. Kalau tidak salah Indonesia hanya kalah 1-0 di kandang Cina atau 0-0, bukan lupa. Itu ada pertandingannya di YouTube itu kalau tidak salah, pertandingan melawan Cina rasa Piala Dunia kalau tidak salah, itu bisalah Indonesia. Kemudian Palestina juga memungkinkan. Kita pernah kemarin mengadakan uji coba melawan Palestina, kita bermain di Jakarta di Gelora Bung Karno itu 0-0. Jadi Palestina juga memungkinkan untuk timnas Indonesia dikalahkan, dan Kyrgyzstan di peringkat 100. Jadi Bung Goldin dari 3 negara ini lebih memilih Kyrgyzstan. Mungkin Kyrgyzstan bisalah kita kalahkan di 2 leg bahkan. Untuk Palestina Bung Goldin menghindari karena biarlah Palestina dengan grup yang lain dia berprestasi sendiri, timnas Indonesia juga berprestasi sendiri. Jadi supaya nggak bentrok maksudnya gitu ya. Jadi Indonesia dan Palestina ibaratnya saudara seiman mungkin kalau misalkan itu. Jangan mainnya jadi kurang apa ya. Waktu di Jakarta itu bermainnya terlalu bermain hati, jadi tim nasional seakan-akan tidak mau menang melawan Palestina. Padahal sepak bola itu tidak begitu ya. Tidak peduli siapapun lawannya, kita harus menang. Tapi Bung Goldin ini menurut Bung Goldin kemarin di Jakarta itu pada saat 0-0 melawan Palestina, kayaknya Indonesia itu mainnya setengah hati lah itu. Kalau misalkan bisa ditebak itu membiarkan atau supaya skor itu imbang lah. Dan itu ya pilihan Bung Goldin yang pertama adalah Korea Selatan, kemudian yang kedua Irak, yang ketiga Saudi Arabia, yang keempat Bahrain, yang kelima Kyrgyzstan, dan Indonesia. Jadi semoga ini tentu saja ini bisa berubah. Ini hanya menurut Bung Goldin atau prediksi hanya menurut pribadi Bung Goldin. Mungkin kalian bisa memiliki prediksi sendiri, tulis di kolom komentar. Jika ada Bung Goldin kata-kata yang salah, karena Bung Goldin bukan ahli di sini, Bung Goldin hanya pencinta timnas doang. Karena ada yang berkomentar kemarin katanya mengajak adu data. Bung Goldin tidak akan melayani hal seperti itu karena Bung Goldin di sini tidak memiliki pengetahuan seperti kalian. Kalian lebih hebat dari Bung Goldin. Kalian lebih tahu dari Bung Goldin. Bung Goldin cuma pencinta timnas, warung kopi lah disebutnya. Jadi Bung Goldin ini cinta timnas. Bung Goldin memiliki wadah di YouTube ini untuk kita sama-sama bareng-bareng membahas timnas untuk asik-asikan saja. Jadi semoga timnas Indonesia nanti mendapatkan yang terbaik di round 3 dan memberikan atau mencetak sejarah buat Indonesia, dan kita supporter tentunya menjadi happy. Sekian dari Bung Goldin, salam timnas Indonesia.